another. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. She said she gave her face, but now I gave her water. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Salma Olivia. Pada video kali ini kita masuk bab keempat, yaitu IP address dan subnetting. Nah, di bab kali ini juga saya akan membahas tentang 1. Pengenalan IP address dan subnetting, 2. IP public dan IP private, 3. Classful dan clashing addressing, dan yang keempat kasus subnetting 1, yang kelima kasus subnetting 2, keenam kasus subnetting 3. Lalu untuk yang ke-7 konsep block subnet, ke-8 IP versi 4 delivery type, dan ke-9 konsep switch dan router. Lalu kita akan mempelajari materi yang pertama saja terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu ada pengenalan IP address dan subnetting. Nah, di sini saya sudah membuat rangkuman tentang pengenalan IP address dan subnetting. Di sini juga saya akan membahas tentang pengertian IP address dan subnetting. Untuk pengertian IP address adalah setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, baik wired maupun wireless, memerlukan identitas unik yang disebut IP address. Nah, untuk subnetting yaitu proses untuk membagi sebuah jaringan sebagai sebagian besar menjadi beberapa jaringan kecil atau subnet yang memiliki jumlah host lebih sedikit. Teknik ini memungkinkan pengguna IP yang lebih fleksibel tanpa terikat pada kelas-kelas IP seperti kelas A, kelas B, kelas C. Nah, di sini juga saya memiliki diagram yang menunjukkan contoh subnetting dengan IP yaitu 192.168.1.1/24, di mana angka /24 menunjukkan prefix subnet mask yang membatasi jumlah host dalam jaringan. Nah, di sini kita masuk materi kedua ya teman-teman, yaitu IP address privat dan public. Nah, untuk IP privatnya sendiri yaitu digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Biasanya digunakan di dalam rumah, kantor, atau jaringan internal perusahaan. Agar perangkat dengan IP privat bisa berkomunikasi dengan internet, digunakan teknik NAT atau Network Addressing Translate yang memungkinkan beberapa perangkat berbagi satu alamat IP public. Sedangkan untuk IP publiknya sendiri digunakan di internet dan biasa diakses dari mana saja. Contohnya, saat kita mengakses Facebook, YouTube, atau situs lainnya, sebenarnya kita sedang mengakses IP publik milik server mereka. Perangkat kita harus terhubung ke internet agar bisa berkomunikasi dengan IP publik. Nah, di sini saya memiliki contoh IP address. Nah, untuk IP address privat yaitu digunakan dalam jaringan lokal atau LAN dan tidak dapat diakses secara global di internet. Untuk IP publiknya sendiri bisa diakses secara global di internet. Contohnya Google Public DNS. Terus untuk klasifikasinya di sini IP address berdasarkan kelasnya ya teman-teman. Nah, ini itu ada kelas sampai E. Nah, untuk kelas A nya sendiri yaitu nilai oktet pertama yaitu 0 sampai 127. Untuk subnet masknya 255.0.0.0. Terus untuk CIDR nya /8. Untuk kelas B nya nilai oktet pertamanya itu 128 sampai 191. Subnet masknya 255.255.0.0. Untuk CIDR nya /16. Nah, untuk kelas C nya 192 sampai 223. Untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Untuk CIDR nya /24. Untuk kelas D dan E nya ini nilai oktetnya yaitu 224 sampai 239. Kelas E nya 240 sampai 255, tetapi tidak memiliki subnet mask dan CIDR. Nah, untuk ini alamat. Nah, di sini kita masuk ke materi kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kita harus melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai. Untuk menentukan prefix yang sesuai, kita harus menentukan jumlah host yang dapat digunakan dalam subnet tertentu. Contoh, /24 menyediakan 256 alamat, tetapi hanya 254 yang dapat digunakan untuk host. Nah, kedua, menentukan subnet mask.
Subnet mask digunakan untuk membedakan bagian network dan host dalam IP address. Contoh 255.255.255.0 untuk subnet atau 24.255.255.192 untuk subnet /2426. Nah, menentukan IP network. IP network adalah alamat pertama dalam subnet yang menandakan identitas subnet tertentu. Contoh 192.168.1.1/24. Untuk yang keempat, menentukan IP broadcast atau alamat terakhir dalam subnet yang digunakan untuk mengirim pesan ke semua perangkat dalam subnet. Contohnya 192.168.1.255 dalam subnet /24. Menentukan rank IP yang bisa digunakan. Ini adalah IP yang bisa diberikan ke perangkat dalam subnet. Contoh 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254 dalam subnet /24. Kasus subnet bisa menampilkan 3 kebutuhan host. Oke, di sini kita masuk materi kasus subnetting 1. Di sini saya menggunakan contoh yaitu 12 PC dengan menggunakan kelas B, yaitu 172.16.10.x/x. Nah, untuk menentukan private-nya kita menggunakan rumus 32 dikurangi 4 sama dengan 28 atau /28. Untuk jumlah IP-nya 2 pangkat 32 kurangi 28 sama dengan 2 pangkat 4 atau 2 pangkat 4 hasilnya 16. Untuk SM-nya yaitu 266 dikurangi 16 sama dengan 240. Alamat IP-nya yaitu 255.255.255.240 karena SM-nya 40. Untuk IPN-nya yaitu 01632. Untuk IPv-nya 16 dikurangi 1 sama dengan 15, 32 dikurangi 1 sama dengan 31. Untuk IP yang pertama 172.16.10.0 karena di sininya 0. Untuk yang selanjutnya 172.16.10.15 karena dikurangi 1 16-nya. IP yang kedua 172.16.10.1 terus 172.16.10.14. Kalau yang di sini 0-nya itu ditambah 1, kalau yang di sini 15-nya dikurangi 1 yaitu 14 ya teman-teman. Lalu lanjut ke kasus subnetting 2. Saya menggunakan contoh 60 PC. Di sini saya menggunakan kelas A yaitu 10.1.1.x/x. Untuk private-nya sendiri 32 dikurangi 6 sama dengan 26 atau /26. Untuk jumlah IP-nya yaitu 2 dikurung 32 kurangi 26 sama dengan 2 kurung 6 yaitu hasilnya 64. Untuk SM-nya yaitu 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Alamat IP-nya yaitu 255.255.255. Terus karena di sininya SM-nya 92 berarti titik 92. Maksudnya 192. Untuk IPN-nya yaitu 064128. Untuk IPv-nya 64 kurangi 1 yaitu 63. Untuk selanjutnya yaitu 128 kurangi 1 hasilnya 127. Nah, untuk IP yang pertama yaitu 10.1.1.64 karena di sininya 64. Untuk yang selanjutnya 10.1.1.27 karena di sininya 28. Terus untuk IP yang kedua 10.1.1.65. 64 dikurangi 1 sama dengan 64 ditambah 1 sama dengan 65. Untuk yang selanjutnya 10.1.1.26. 27 kurangi 1 sama dengan 26. Oke, lanjut untuk kasus subnetting 3 yaitu saya menggunakan contoh 100 PC. Di sini saya menggunakan kelas C yaitu 192.168.1.x/x. Untuk private-nya 32 kurangi 7 sama dengan /25. Menentukan jumlah IP-nya dengan cara 2 kurung 32 kurangi 25 sama dengan 2 kurung 7. Kurung 7 hasilnya itu 128. SM-nya sama dengan 256 kurangi 128 sama dengan 128. Alamat IP-nya 255.255.255.128 karena SM-nya 128.
IPN-nya yaitu 0.18256, IPv-nya 127.255. Untuk IP-nya yaitu 192.168.1.0. Selanjutnya 192.168.1.27. IP yang kedua 192.168.1.1. Selanjutnya 192.168.1.26. Oke, lanjut untuk materi konsep blok subnet. Nah, di sini ada IP network dan IP broadcast. Untuk IP network yaitu alamat pertama dalam subnet yang mengidentifikasi jaringan tertentu. Contoh 10.10.10.0/27. Untuk IP broadcast yaitu alamat terakhir dalam subnet yang digunakan untuk mengirim pesan ke semua perangkat dalam subnet. Contoh 10.10.10.10.31 dalam subnet atau /27. Untuk yang itu, subnet diibaratkan seperti ruangan. Setiap subnet dapat dianggap sebagai sebuah ruangan yang memisahkan perangkat-perangkat yang ada di dalamnya. Setiap ruangan memiliki batas sendiri yang membatasi komunikasi dengan ruangan lain. Yang keempat, setiap blok subnet secara default tidak bisa saling ping. Secara default, perangkat dalam satu subnet tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan perangkat di subnet lain kecuali ada routing atau bridging yang menghubungkan mereka. Kumpulan PC dalam satu ruangan perlu dikategorikan dalam satu subnet. Misalnya, komputer di departemen keuangan bisa berada di dalam satu subnet terpisah dari departemen IT untuk meningkatkan keamanan dan manajemen. Di sini saya memiliki contoh yaitu subnet dengan prefix /27, memiliki blok alamat mulai dari 10.10.10.10.0. IP broadcastnya berada di 10.10.10.31. Rentang IP yang bisa digunakan untuk perangkat yaitu 10.10.10.1 sampai 10.10.10.30. Masuk materi selanjutnya yaitu IP versi 4 delivery type. Nah, di sini saya memiliki 3 contoh yaitu unicast, pengiriman data dari satu perangkat ke satu perangkat tujuan tertentu. Contoh browsing web, mengakses server email, atau komunikasi antar dua perangkat dalam jaringan. Keuntungan menggunakan unicast yaitu efisien karena data hanya dikirim ke penerima yang dituju. Kedua, multicast, pengiriman data dari satu perangkat ke sekelompok perangkat yang berlangganan grup multicast tertentu. Contoh, streaming video ke beberapa pengguna dalam konferensi online atau IPTV. Keuntungan menghemat benefit dibandingkan broadcast karena hanya dikirim ke penerima yang membutuhkan. Ketiga, broadcast yaitu pengiriman data dari satu perangkat ke semua perangkat dalam jaringan lokal atau subnet. Contohnya protokol ARP atau Address Resolution Protocol untuk menentukan perangkat dalam jaringan atau siaran DHCP. Kerugian menghabiskan bandwidth karena semua perangkat menerima data meskipun tidak semuanya membutuhkan. Masing-masing metode bisa digunakan sesuai kebutuhan dalam jaringannya ya teman-teman. Oke, masuk materi yang terakhir yaitu konsep switch dan router. Untuk switch yaitu berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN, bekerja di layer 2 data link layer dalam model OSI menggunakan MAC address untuk mengarahkan data ke perangkat yang sesuai. Contoh penggunaan menghubungkan komputer, printer, dan server dalam satu kantor atau ruangan. Untuk routernya sendiri yaitu berfungsi untuk menghubungkan perangkat di jaringan yang berbeda. Termasuk menghubungkan jaringan lokal ke internet. Bekerja di layer 3 yaitu network layer dalam model OSI menggunakan IP address untuk menentukan jalur terbaik bagi paket data. Contoh penggunaan router Wi-Fi di rumah yang menghubungkan jaringan lokal ke internet. Untuk kesimpulannya yaitu switch digunakan untuk komunikasi dalam satu jaringan, sedangkan router digunakan untuk komunikasi antar jaringan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.